merdeka kurikulum apa? Biyen merdeka dari merdeka, gak merdeka, pohon merdeka. Full day aku malah ora iso dolen ngene iki. Olah full day barang. Mulai jam piro, jam 3 gak iso layangan barang aku. Ya piye guru. Perfalnya ada perbedaan di sini Pak Yuli dan tim pengembang kurikulum. Ini yang sudah disepakati, jadi kalau nanti sambil kita lihat untuk yang KSP-nya Semeru, jadi nanti kurikulum satuan pendidikan SMP ini, SMP Negeri 1 Meru. Tahun pelajarannya ini logo, terus perintah Kabupaten Sukoharjo sesuai NI. Kalau saya sebenarnya halaman cover itu yang menarik, tetapi isinya itu, monggo, warnanya sudah ditentukan warna biru, tapi mungkin mau diberi sesuatu yang blur, yang model skripsi sekarang itu kan juga tidak model zaman tepat, tapi itu berbeda. Saya berharap kurikulum pendidikan juga akan sama. Untuk zaman penetapan ini saja kami informasikan dari dinas, tanda tangannya nanti di portal, jadi portal. Ini halaman penetapan kurikulum SMP Negeri 1 Meru tahun ini telah disahkan yang bertanda tangan hanya komite kan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Nama sekolah, tahun pelajaran, kepala sekolah namanya, terus alamat kabupaten. Untuk cover seperti tadi, nanti NPSN tahun pembuatan, terus lembar pengesahan hanya tadi Bapak. Halaman penetapan ada tanda tangan kepala sekolah dan komite. Kata pengantar sudah ada, daftar isinya menyesuaikan seperti biasa. Di bab 1 ini analisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian menggambarkan atau menjelaskan gambaran tentang satuan pendidikan. Tidak perlu ditambah-tambah, tapi detail saja. Oh, ceritane SMP Negeri 1 Meru Semeru itu seperti ini saja. Kemudian peserta didik nanti dibuat tabel saja. Begitu melihat tabel kita biasanya paham, tidak perlu dideskripsikan niki. Sehingga nanti betul-betul dokumen kurikulum penjenengan itu begitu kita baca, paham, tidak perlu banyak. Terus pendidik dan tenaga kependidikan juga dibuat tabel menjelaskan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Itu yang unik apa di sekolah kita, mengambil kekayaan lingkungan kita apa, intinya ke sana. Kalau penjenengan dari tim TPK-nya tidak mampu mendeskripsikan, penjenengan bisa mencari tahu teman-teman atau bapak ibu guru yang berada di sini tahu, perlu bertanya di lingkungan.
sih. Kemudian di visi misi clear. Setelah saya lihat kemarin visi misi tujuan tidak ada masalah. Sekarang di bab 3 untuk pembelajaran ada intrakurikuler. Di intrakurikuler karena kita sudah masuk di kurikulum Merdeka, berarti yang B ini di situ ada daftar mata pelajaran harus sesuai dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ada penjelasan tentang mata pelajaran wajib dan pilihan. Di muatan tambahnya ada muatan lokal bahasa Jawa. Penjenengan di pembelajaran wajib pilihan sampun persos saya nggih, Bapak Ibu. Sudah pernah diulas kemarin kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu sampun. Panjenengan dibuka diberikan mungkin daftar atau data kepada panjenengan oleh tim TPK mungkin, Pak, kita punya kelebihan di sekolah ini apa, kemudian kekurangan kita apa, gitu. Dilakukan belum ya Pak? Masih belum. Monggo nanti di tahun yang akan datang atau kapan gitu kita mencari tahu itu, sehingga kurikulum kita itu betul-betul berbobot. Artinya berbobot sesuai yang diharapkan dari kita. Oh, kita punya kelebihan ini, kita pertahankan. Oh, kelemahannya ini, nanti mencoba dihilangkan atau dikurangi. Itu harus dilakukan. Tidak hanya melihat kurikulumnya dulu ini, kemudian kita copy paste, kemudian kita lanjutkan. Tetapi kita semua tidak tahu kelebihan dan kekurangan itu. Ngaten ya. Jadi dicoba. Kalau saat ini ya sudah akan berlangsung tidak apa-apa. Ya sudahlah Pak. Kemudian di pembelajaran kokurikuler misalnya. Selama ini kita mendengar bahwa P5 itu kan hanya sekedar mengganti prakarya. Benar tidak? Mungkin prakarya ini Bu Iwan diganti P5 atau betul tidak? Asal ini budaya, apa yang jadi nyari kabupaten? Prakaryanya sih Mbak. Ada. Prakarya Pak Yuli. Pak Yulianto. Pak Yuli. Pak Yuli. Prakaryanya sih. Pak Yuli. Oh, ada. Kan hanya kelas 9 saja, Pak. Kalau ada apa kan? Jadi P5 itu sebenarnya yang diharapkan adalah prosesnya. Proses anak ketika mau melakukan sesuatu itu kita beri teknisnya, caranya, nanti akan menghasilkan itu. Tetapi saat ini teman-teman di sekolah negeri, swasta, ataupun sekolah yang favorit lah, karena kita niru dari yang lain-lain juga itu yang penting hasilnya nanti bisa digunakan untuk gelar karya kan. Padahal sebenarnya yang diharapkan proses itu akan menghasilkan sesuatu, tetapi yang dipentingkan di proses. Aslinya nggak. Selama ini sudahkah proses itu kita analisis, kita cari bareng-bareng caranya ngeten iki aslinya ngeten betul. Kan belum ya. Biasanya besok akan ada gelar karya, ya udah ya disiapkan itu. Anak-anak taunya P5 ya di gelar karya. Juga sudah ya harapannya proses yang dipentingkan. Kalau sudah terlaksana itu memang harapannya begitu. Permasalahannya ketika hanya hasil, orang tua banyak yang mengeluh. Sini nggih nomboten ditangletke kali tiyang sepur nomboten lha kok.
Boten. Siapa boten? Boten ditangkep ya. Siapa boten? Oh, kata. Misalkan Oh, nggih. Malah kewarasan menawi simpel-simpel, yang penting sesuai dengan fase yang digunakan. Oke. Di P5-nya itu. Kemudian di ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler sekarang tidak ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Semuanya hampir pilihan. Milih salah satu atau yang lainnya. Kalau misalnya mewajibkan, intinya pramuka itu bukan ekstrakurikuler wajib, tetapi dari sananya adalah pramuka itu sukarela. Nah, monggo mungkin pripun niku. Sebabnya kalau anak-anak mungkin dari 150 disuruh milih, bebas milih pramuka atau tidak. Mungkin yang 50 atau yang 60 tidak milih. Mungkin. Dicoba atau belum? Bareng gitu. Lanjut, ya. Di bimbingan konseling ini panjenengan harus memiliki program tidak hanya sekedar ya seperti menangani siswa, tidak. Niki bikani pun sinten ya? Pak Edi. Oh nggih. Ada programnya ya Bu? Program BK. Program BK-nya terus itu. Iya, panjenengan. Program BK. Kalau diunjuk tidak santai mawon. Harapannya nanti program BK dapat menyesuaikan kondisi sekolah. Itu harapannya. Kapan-kapan saya ingin lihat programnya BK. Kemudian budaya satuan pendidikan. Ini hampir menyesuaikan yang di satuan pendidikan tadi, deskripsi hampir. Tapi di sini pembiasaan apa saja yang dilakukan. Jadi misalnya ada sholat duha dan lain-lainnya. Sholat zuhur berjamaah. Oh, ngerti. Kemudian pembiasaan untuk jabat tangan ya Bapak. Berarti sudah ada ya. Jalan sehat, kebersihan. Lagi. Oke. Terus perencanaan pembelajaran. Ruang lingkup satuan pendidikan. Penyusunan CP ini bisa dilihat di PMM, misalnya penjenengan masih mengalami kesulitan, terus mengalami beberapa permasalahan, dilihat di PMM. Nanti bisa kita coba lihat. Kemudian ATP-nya dan seterusnya. Di ruang lingkup kelas, pembelajaran bermakna, berdiferensiasi, penjenengan memahami dereng ini. Memahami dereng ini. Sebenarnya begini Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran itu yang paling paham itu gurunya, bukan orang lain. Ya, intinya begitu. Ketika penjenengan bisa mentransfer ilmu yang sesuai, meskipun saat ini banyak yang mengatakan begini. Jangan hanya di kognitif saja, tapi juga di skill, keterampilannya, karakternya. Tetapi kalau kita pikir-pikir, orang-orang dahulu itu bisa berpikir di kognitif, dites dengan kognitif yang dapat dikatakan IQ-nya tinggi. Itu kan melihat dari kognitifnya. Penjenengan mengajarkan bahwa kognitif yang berpikir ini akan terus berkembang. Kalau saat ini kan banyak disampaikan, jangan hanya kognitif saja. Penilaian itu ya di skillnya dan lainnya kan gitu. Betul tidak? Perasaan penjenengan gitu.
saja, di kognitif saja atau yang lain? Kita contohkan begini. Saat ini masih ada asesmen bersama. Iya, masih. Penjenengan menggunakan juga itu. Iya kan? Nah, iya. Ada beberapa sekolah baik negeri dan swasta mengambil asesmen bersama itu, tapi ada yang tidak digunakan. Saya bertanya, kenapa tidak digunakan? Nah, itu tidak sesuai dengan yang kami ajarkan. Jadi kami mengambil itu bagian dari kerjasama bilateral. Karena seandainya tidak diambil, itu nanti saya dimarginalkan, mungkin dipinggirkan bahasa secara bersama-sama. Di NKKS OKL tahun jitu asesmen untuk bersama. Tetapi ada beberapa yang mengambil, kemudian melakukan penilaian berdasarkan dari asesmen itu. Menurut penjenengan kira-kira cocok tidak dengan kurikulum merdeka? Cocok betul? Ribet Bu, cocok betul? Dengan ampun khawatir, gak apa-apa kita keluarga sharing, namanya ini kita akan membuka bahwa kurikulum yang akan kita buat, asesmen yang akan kita buat, itu saya berharap asesmen penjenengan yang betul-betul matang. Kalau kita melakukan kolaborasi dengan asesmen yang lain, tetapi itu tidak matang, mungkin rasanya tidak enak. Karena, tetapi kalau asesmen itu yang membuat penjenengan, yang tahu penjenengan, kemudian hak menggunakan dan tidaknya meskipun diambil, itu kan hak guru, mungkin rasanya akan nikmat, kan begitu. Nikmat di anak-anak, nikmat di penjenengan. Ngerti deh yang saya maksud. Ketika kita mengambil asesmen bersama, mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita. Iya betul. Jadi secara terbuka begitu. Maka karena itu mendekat ditukangnya ya. Masalah gitu. Jadi masalah Pak Narman itu nanti bukan ya Pak. lagi untuk asesmen bersama, contohnya yang asesmen bersama itu kan bagian dari kebersamaan yang tidak sesuai dengan kurikulum kita maksudnya, tetapi itu dilaksanakan oleh kita.